Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan hamba Allah dari Cirebon Timur. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, Silakan. bagaimana ini permasalahannya ya, bagaimana cara menasehati orang yang lebih tinggi pendidikannya dari kita supaya dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa. Karena saya sedih Buya kalau melihat orang yang meninggalkan ibadah gitu Buya. Ya gitu aja, gimana Buya nasihatnya? Insyaallah, terima kasih. Makasih Buya atas. Sama-sama. Subhanallah. Yang pertama dan utama adalah hati seperti yang bertanya. Ini penting. Merasa sedih, gelisah jika ada orang melakukan kesalahan. Itu dulu. Merasa gelisah. Ada orang tidak sholat. Ada orang tidak puasa. Ini iman. Sebab ada orang yang cuek bebek. Tetangganya tidak sholat, nggak pernah rindu untuk mengajak sholat. Lihat orang tidak puasa biasa saja. Berarti dia sebenarnya imannya yang keropos. Sebab sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau memang ada iman di hati, pasti kita sedih. Ya Allah, tetanggaku ya Allah tidak sholat, dia gelisah. Itu dulu yang harus ada di hati kita. Baru kemudian setelah itu lihat, kalau berangkat dari kegelisahan yang sesungguhnya, maka akan muncul, yaitu yang ditanyakan tadi, gimana sih cara yang terbaik? Ada orang mengajak orang lain dengan cara kasar, karena bukan dari kegelisahan dia, dari kesombongan dia. Orang ngajak orang lain dengan kasar, nyaci maki, ngolok, kesombongan dia. Kamu dasar, kamu harus sholat nih, ustadz gombal, ustadz apaan. Nah, dia sombong, dia sendiri yang sombong, tidak sadar. Tapi kalau berangkat dari kegelisahan hati, kesedihan hati, rasa cinta, maka muncul, ini secara otomatis akan terprogram. Gimana sih caranya? Termasuk ibu yang bertanya tadi. Saya ingin ngingetkan dia, tapi dia tidak tersinggung. Apalagi dia kelasnya di atas kita, maksudnya dalam segalanya, mungkin lebih tua dari kita, lebih pandai dari kita, lebih kaya dari kita, lebih tinggi jabatan dari kita, atasan kita. Bagaimana? Nah ini, kalau ini, nah kemudian setelah itu ambil langkah cara. Macam-macam cara yang bisa dilakukan. Ada misalnya dikisahkan adalah mungkin kita dengan bahasa bertanya, atau minta petunjuk, atau minta doa, atau ingat, kalau kita ingin mengingatkan orang lain, jangan lupa dua hal. Pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Pegangi dua hal ini. Kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu, artinya Anda tidak harus menegur di saat dia melakukan kesalahan. Mungkin tempo yang lain, waktu lagi duduk manis, duduk indah, duduk yang baik. Lah kalau ternyata, wah kapan saya bisa duduk dengan dia? Nggak mungkin saya manggil dia, nggak mungkin juga saya dipanggil, dia atasan saya. Aduh, nggak mungkin deh. Ambil yang kedua. Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Kadang-kadang kita itu ingin jadi Superman, pengen menyelesaikan semua masalah. Superman kan, istilah super, manusia super, pengen semuanya saya. Oh enggak, itu kesombongan. Akan tapi ingat, kebenaran tidak harus disampaikan oleh lisan Anda. Artinya Anda bisa mencari, minta tolong, siapa sih kira-kira orang yang bakal didengar oleh orang itu. Anda bisa minta tolong untuk mengingatkan. Siapa yang bakal didengar omongannya? Siapa yang bakal dianggap? Anda datangi orang tersebut. Jangan sok, assalamualaikum, saya ingin nasihati. Enggak bisa, malah ditendang. Siapa ente ngingetin saya? Sok tahu aja. Kemudian jika ternyata Anda juga tidak ketemu orang, maka kebenaran tidak harus diucapkan lisan Anda bisa saja menulis kalimat yang indah, minta maaf, mungkin surat yang baik,
yang di dalamnya penuh dengan penghormatan. Karena di atasan kita orang tua, mohon maaf ya akhi, saudaraku, bos saya yang semoga saya ucapkan terima kasih selama ini saya bisa bekerja di sini sehingga saya bisa nyukupi anak-anak saya bisa begini dan sebagainya. Terus ucapkan terima kasih yang panjang lebar. Kemudian dan sungguh saya merasa berdosa jika kebaikan Anda yang sudah banyak kok kemudian saya tidak bisa berbuat baik untuk Anda. Maka ini dengan bahasa kasih dan cinta kami sedikit ingin mengingatkan, semoga ini menjadi sebab kebaikan begitu. Kita baru mengingatkan, kasih mukadimah yang panjang. Urusan sholat, jangan sholat neraka, awas umur tidak tahu tuh sampai kapan. Apa itu? Jadi yang lembut, yang indah seperti itu. Berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Yang jelas adalah dengan hikmah, bijak, cerdas, memilih. Ingat tadi, tidak harus dengan lisan Anda harus tahu waktu yang tepat. Setelah itu Anda akan bisa mengingatkan. Kemudian setelah itu, serahkan kepada Allah. Kalaupun dia tidak mendengar Anda tidak boleh gelisah. Anda tidak boleh maksudnya kecil hati. Itu tandanya ikhlas. Kenapa? Kalau Anda mengingatkan seseorang, biarpun omongan Anda tidak didengar, Anda sudah dapat pahala kok. Anda mengingatkan 2 kali, dapat pahala 2. Anda mengingatkan 3 kali, dapat pahala 3. Bukankah yang kita rindu adalah pahala? Bukan ingin disanjung oleh orang? Itu yang perlu kita tata setelah kita mengingatkan. Sebab ada sebagian orang setelah mengingatkan marah. Wah, diingatkan tidak mau, ya sudahlah, mau masuk neraka kayak terserah kayak. Ada orang seperti itu, enggak. Kita mengingatkan karena Allah, kalau didengar alhamdulillah, kalau tidak didengar saya sudah dapat pahala dari Allah. Maka itu menjadikan hati kita tenang, terus bersemangat, tidak akan putus asa. Wallahu a'lam bishawab.